Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur YouTube, di malam hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang udah subscribe di kanal YouTube saya ini. Oke teman-teman, di malam hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita menuju Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Jadi teman-teman, kalau kita lihat beberapa bulan belakangan ini santer sekali ya, intens sekali tentang survei-survei tentang elektabilitas para calon capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti. Nah ini banyak sekali lembaga survei yang melakukan survei dan hasilnya berkala ya diumumkan gitu kan. Yang di sini sebetulnya timbul kemudian sedikit kontroversi gitu kan. Kontroversi artinya banyak juga pihak yang kemudian tidak berspekulasi, mereka nggak percaya gitu kan terhadap hasil-hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei gitu kan. Bahkan survei tersebut ya itulah ya banyak menimbulkan ada yang percaya, ada yang yakin, dan ada yang menganggap itu harga mati, dan sebagian juga ada yang masih tanda tanya gitu kan. Terlepas dari itu, survei itu saat ini memang memposisikan antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto itu gonta-ganti ya, saling salib penyalip gitu kan, dan memposisikan Anies Baswedan tuh di posisi nomor 3, nomor buncit sekali. Yang walaupun dengan gigi itu juga anehnya teman-teman, surveinya nomor 3 tapi Anies Baswedan ini salah satu tokoh capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti yang memang tampaknya paling banyak mendapatkan serangan-serangan di media sosial gitu kan, dan juga banyak upaya untuk menggagalkan pencapresan beliau kan, itu spekulasinya menuju Pilpres 2024 nanti. Nah ini sebetulnya menjadi tanda tanya gitu kan. Survei-survei itu sendiri juga sepertinya banyak juga beberapa pihak yang mempertanyakan tentang hasil-hasil survei. Terlepas dari itu, kita menghargai lembaga-lembaga survei yang sudah melakukan survei gitu kan, paling tidak sudah merupakan gambaran daripada opini masyarakat gitu kan, dan tampaknya kesininya sudah mulai membentuk opini juga gitu kan, karena terpengaruh ya, sepertinya pengaruhnya sangat kuat sekali. Teman-teman bisa lihat gitu kan, beberapa elit partai pendukung daripada Anies Baswedan sendiri tampaknya juga mulai khawatir sepertinya kan gitu kan. Seperti yang kita dengar kemarin kan, ada elit dari Partai Demokrat yang kemudian sepertinya memaksa Anies Baswedan untuk cepat-cepat mengumumkan cawapres gitu kan, karena menurut beliau karena lama-lama kan menentukan cawapresnya ini menimbulkan menurunnya elektabilitas. Kalau saya lihat juga enggak juga ya teman-teman ya, saya yakin enggak juga, karena sebetulnya kalau menurut saya banyak juga orang yang sebetulnya juga yang menyembunyikan pilihan mereka, saya yakin itu kan. Karena sekarang ini juga banyak orang sebetulnya yang skeptis juga tentang perpolitikan, karena memang ketika saya banyak jalan keluar gitu kan, ngobrol-ngobrol lang sekarang tuh memang tampaknya memang banyak yang asik dengan dunia hobi di medsos ya. Hampir nyaris ya 12 jam ketika mereka nggak tidur, bahkan ada yang lebih sampai malam nggak tidur tuh berjam-jam mainan dengan HP medsos mereka gitu kan. Tapi kebanyakan yang saya lihat itu hobi orang sekarang adalah medsosnya adalah dunia hobi gitu kan, yang hobi burung, hobi ayam, yang lihatnya hobi ya video-video yang kaitannya tentang burung dan ayam, dan yang hobinya tentang main game aja terus sampai berjam-jam. Begitupun banyak juga yang itu ya dunia hobi hiburan, karena memang yang terbesar sekarang hiburan, karena memang stresnya tinggi sekarang tuh, stres menghadapi kehidupan sehari-hari yang memang living costnya juga tinggi. Dan seperti yang kita lihat-lihat di berita kan, memang saat ini juga PHK juga masih tinggi ya di beberapa wilayah seperti di Banten, di Kerawang itu kan. Kemudian living cost itu tinggi, tentunya orang tuh juga stresnya berat, stres bekerja gitu kan.
mereka biasanya kalau saya lihat juga lebih banyak fokusnya kalau menggunakan medsos mereka untuk lihat hiburan itu seperti menyanyi orang lawa gitu kan, nah, seperti itu. Tapi sepertinya kalau ngomong masalah politik tuh sedikit sekali dari mereka yang sebetulnya ada interest ya. Artinya memang masih mungkin populasinya yang skeptis terhadap politik juga saya pikir juga sangat besar ya, baik dari generasi muda ataupun generasi-generasi yang udah dewasa gitu kan. Yang jelas memang masih terbuka potensinya terlepas dari apa survei-survei yang diadain gitu kan. Nah saya sendiri juga penasaran gitu kan, karena memang penasarannya kenapa, karena kalau kemudian Anies Baswedan tuh posisinya nomor 3 tapi memang sepertinya memang deras sekali kan, memang berbagai macam serangan baik yang halus ataupun yang kasar gitu kan, banyak sekali mulai dari pencapresan Anies Baswedan itu kan dari Partai Nasdem itu kan sampai sekarang. Saya juga heran kenapa kalau kemudian Anies itu memang surveinya nomor 3 kan, bukan lawan yang sepadan untuk Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, realistisnya seperti itu. Tapi juga sampai dengan sekarang juga kan memang banyak upaya, memang sepertinya memang arahnya untuk biar gagal nyapres gitu kan, seperti ada pendekatan-pendekatan partai politik ataupun tokoh-tokoh pemerintahan gitu kan, yang isunya memang dikabarkan oleh Bapak Sudirman Said melakukan pendekatan-pendekatan politik terhadap partai-partai, salah beberapa partai yang mengusung Anies Baswedan di koalisi perubahan. Artinya kalau kemudian pendekatan itu berhasil, tentunya gagal pencalonannya Anies Baswedan. Nah kalau saya sendiri sih kalau masalah survei juga nggak begitu yakin gitu kan, karena memang banyak kondisi di situ ya gitu kan. Nah saya juga pengen tahu teman-teman di kanal YouTube saya, di video saya, coba teman-teman nanti saya pengen tahu tuh, coba teman-teman komen siapa sih pilihan teman-teman gitu kan, siapa sih pilihan teman-teman, baik itu dari tokoh-tokoh yang udah muncul sekarang kan, ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto atau Anies Baswedan. Silakan teman-teman coba komen biar saya kita tahu gitu kan seberapa besar memang kekuatannya itu sebetulnya, kekuatan nyatanya seperti berapa besar. Saya pengen sekali, memang pengen tahu ya gitu kan, pengen tahu. Tapi terlepas dari itu teman-teman, memang santer sekali, berat sekali memang perjuangan Anies Baswedan untuk menuju Pilpres 2024 nanti, memang sangat berat. Karena memang akhir-akhir ini juga sepertinya lawannya berat ya. Seperti yang kita tahu nih, sebetulnya saat ini juga ada rencana pertemuan antara elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Ibu Puan Maharani, dengan elit partai politik Partai Demokrat ya, yaitu AHY itu kan, yang memang sepertinya memang cuman membuka komunikasi politik ya, yang memang tampak di sini memang itu memecah ini ya, sepertinya berusaha memecah kesulitan daripada koalisi perubahan, icebreaker katanya itu kan, pendekatan yang memang arahnya masih multitafsir teman-teman. Tapi kan sudah tampak, karena kemarin dimulai dengan radar daripada bacawa pres buat Ganjar Pranowo dari calon daripada yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu kan. Di situ ada nama AHY teman-teman, Agus Harimurti Yudhoyono. Artinya memang ada peluangnya di situ kan. Dan ini udah mulai ada sinyal lampu hijau juga dari Partai Demokrat. Walaupun seperti apa dari anggota partai koalisi perubahan yang lain, yaitu Partai Nasdem ataupun Partai Keadilan, menyatakan bahwasanya Partai Demokrat tetap solid, tetap mendukung pencapresan Anies Baswedan. Cuman siapa tahu kita yang mana, kita yang ngerti gitu kan. Karena kalau kita lihat juga kemarin juga dari KIB, P3 kan sudah sepertinya juga udah membentuk koalisi dengan Partai PAN dan Partai Golkar, tampaknya akan mengusung Erlangga Hartarto, tapi tiba-tiba kemudian mereka memutuskan untuk mendukung Ganjar Pranowo gitu kan. Dan tampaknya kesininya juga Partai PAN juga sepertinya juga mulai membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu kan. Nah yang ini kan memang nggak lazim ya, karena memang sejarahnya antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan
Partai Demokrat itu memang sepertinya nggak begitu dekat ya, nggak begitu mesra, dimulai ketika dulu Presiden Megawati Soekarno Putri gitu kan, menjadi posisi sebagai presiden, dan Bapak SBY ketua Demokrat, yaitu ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat waktu itu, jadi salah satu menteri ya daripada kabinetnya Ibu Megawati. Kemudian mereka berkompetisi ya dalam kontestasi Pilpres ya. Sepertinya mulai dari itu kemudian mulai ada percikan-percikan kecil gitu kan. Tapi tampaknya sekarang memang kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membuka gitu kan. Membuka ruang untuk diskusi, membuka ruang untuk komunikasi politik. Tampaknya sepertinya rekonsiliasi ya teman-teman. Yang sebetulnya kalau kita lihat arahnya juga nggak sembarangan, karena memang dimulai dengan adanya radar nama AHY menjadi salah satu cawapres daripada Ganjar Pranowo. Artinya kalau kemudian memang itu seperti yang diduga banyak pihak, kemudian hal tersebut terjadi, memang sepertinya koalisi perubahan agak mendapatkan lumayan masalah yang lumayan besar ya teman-teman, walaupun segala kemungkinan masih terjadi, masih terbuka gitu kan. Seperti yang kita tahu juga dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, di mana Partai Gerindra mencalonkan Prabowo Subianto, kemudian berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Indonesia PKB, yang artinya sebetulnya juga gambarannya kan cawapresnya Bapak Muhaimin Iskandar gitu kan. Tapi sampai sekarang juga nggak ada kan, nggak ada pengumuman resminya, masih saling menunggu. Artinya masih bisa terbuka lebar, karena juga ketika Prabowo Subianto nanti sepertinya nggak mengambil calonnya dari partai tokoh sentral partai PKB, pastinya juga PKB akan mengevaluasi dukungan mereka kepada Prabowo Subianto. Saya yakin itu semua masih terbuka lebar peluangnya gitu kan. Yang jelas segala kemungkinan masih bisa terjadi gitu kan, walaupun memang kedepannya berat sekali langkahnya Anies Baswedan. Begitu juga Partai Nasdem yang memang banyak sekarang juga goncangan-goncangan kan, memang lumayan dapat under pressure ya Partai Nasdem ini kan. Semoga aja, saya berharap juga masih konsisten gitu kan, dan saya yakin antara Partai Nasdem dan Partai Keadilan, saya yakin tetap konsisten solid untuk maju ke depan gitu kan. Saya yakin juga pasti ada menemukan jalannya sendiri, kalaupun nanti juga terjadi sesuatu yang salah satu koalisi, anggota koalisi kemudian mungkin berpisah, itu kita kan nggak tahu, banyak kemungkinan. Nah teman-teman, saya juga pengen tahu gitu kan, kalau kita ngobrol-ngobrol seperti ini, teman-teman coba komen, siapa sih sebetulnya dukungan teman-teman tuh. Ini gambaran aja ya, namanya supporter, santai-santai aja lah gitu, kayak katanya Pak Prabowo Subianto, santai-santai aja. Saya juga heran gitu kan, kalau komen tuh keras-keras menghina gitu kan, tapi saya nggak begitu respon gitu kan. Saya ngerti lah, banyak di komen-komen di video-video saya itu komennya sarkas menghina, kadang-kadang kayaknya juga ada yang sampai hinaannya luar biasa gitu kan. Tapi saya pikir juga penuh dengan kalimat-kalimat kebencian. Saya pikir santai-santai aja lah teman-teman. Kita ini masyarakat kecil, siapapun yang menang nanti ya tetap kalau kita profesi sesuai profesi kita gitu kan. Tapi yang jelas kita punya kebebasan untuk menentukan pilihan kita gitu kan. Nah itu pun kalau saya sendiri kan supporternya Anies Baswedan nih gitu teman-teman. Ngobrol-ngobrol teman-teman, komen lah gitu kan, siapa sih pilihan teman-teman biar ketara nanti. Bukan cuman kita juga bisa bikin survei di konten kita teman-teman gitu. Ini posisinya juga lagi nggak enak badan teman-teman, tapi selalu saya luangkan waktu saya untuk bikin konten-konten ngobrol-ngobrol politik ya, dan juga konten-konten untuk mendukung Anies Baswedan gitu kan. Apapun peluangnya, sekecil apapun, untuk sahabat dan sedulurnya Anies Baswedan ya, berusaha semampunya masing-masing, sesuai kemampuannya masing-masing. Masalah menang kalah itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah kemudian ada yang cawe-cawe, turut campur, ada usaha-usaha untuk menggagalkan pencalonan beliau, manusia cuma bisanya berusaha, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak. Seperti apapun usahanya, ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggagalkan suatu karunia gitu kan. Tapi kalau kemudian Allah sudah berkehendak karunia itu turun ke seseorang, apapun usahanya juga gak akan berhasil gitu kan teman-teman. Terlepas dari itu, kita cuma bisa berdoa, berusaha semampu kita gitu kan. Dan masalah menang kalah itu biasa, dan masalah menang kalah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke gitu teman-teman.
Ini obrolan santai. Nah, teman-teman jangan lupa komen siapa pilihan capres pilihan kalian nanti kira-kira di Pilpres 2024 nanti, bisa ditaruh di komen agar bisa untuk bahasan obrolan kita nanti di ke depan gitu kan, konten-konten saya ke depannya. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta.